Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Soputra dalam OPEK, obrolan kerja. Tadi kita sudah sampai di posisi Kang Li sudah mandiri dan akhirnya bisa menjadi seorang trainer nasional. Kira-kira perjuangan seperti apa sih? Kita akan kulik dengan Kang Li Supardiri. Kang Li, ini kan artinya sudah mengalami menjadi karyawan, menjadi pekerja. Saatnya sudah harus mandiri dalam pengertian menjadi seorang wirausaha. Walaupun wirausaha itu sudah sejak dari kuliah kan. Tapi kalau ini kan persoalannya sudah punya anak, punya istri. Betul. Artinya kalau kita di kerja itu dapat gaji tiap bulan, sementara kalau ini kan belum ada kepastian. Besok makan apa, itu bagaimana memutuskan dan akhirnya bisa survive dan sukses seperti sekarang? Iya, karena saya bekerja di Institut Kemandirian. Institut Kemandirian itu kan mengajarkan wirausaha. Maka sebenarnya menjadi kontradiksi kalau saya dan teman-teman bukanlah pengusaha, gitu ya. Itu satu motivasi. Sehingga kemudian memang apa-apa yang kita ajarkan ayo kita lakukan lah, gitu ya. Meskipun memang tidak mudah tentu saja Mas, berbeda antara mengajar dengan melakukan, gitu ya. Nah, satu ketika saya dan Pak Bang Jai itu ke tempat Abah Nasruddin, pemilik peternakan lele Samburiang Bogor, gitu ya. Dan saya kemudian jatuh hati lah gitu ke lele karena memang ya saya dari IPB, gitu ya, ini pertanian, gitu ya. Itulah saya cobalah, gitu ya. Maka mulailah beternak lele untuk kemudian bisa terus dijadikan sebagai andalan penghasilan, gitu ya. Nah, karena saya trainer juga, maka saya juga adakan pelatihan lele, Saya juga adakan edukasi lele ke siswa-siswa dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke pensiunan, gitu ya. Saya bikin berbagai macam bisnis lah seputar lele, bukan hanya produksi, gitu ya. Saya jual terpal, jual wermas, jual kolamnya, gitu, jual pakan, gitu ya, dan jual buku tentang lelenya juga. Jadi eksklusif buat lelenya ada, gitu ya? Iya, all about lele lah, gitu. Kemudian bisa ditemui di peternakan kita. Mau belajar ayo, mau magang ayo, gitu. Mau beli juga bisa? Beli juga silahkan. Gitu. Mau jual juga boleh, gitu ya. Karena peserta pelatihan, gitu, ketika dia sudah produksi kan butuh pembeli ya, dari produksinya. Maka kita juga kemudian membeli lele dari petani, gitu, jual ke pasar. Kenapa lele kali ini? Nggak ikan mas ya? Ikan mas segala macam. Kenapa lele? Iya, ketika ketemu Abah itu kemudian Abah ini sebetulnya Abah Nasruddin ya. Itu beliau ahli pertanian lah. Pertanian. Beliau sampaikan tipe-tipe ikan gitu, kalau ini lele begini, ikan mas begini, nila begini dan seterusnya gitu. Ya. Nah, lele ini jadi andalannya Abah gitu sama beliau karena dia paling cepat. Dan kebutuhan pasar juga besar sekali gitu. Dan lihat aja pecel-pecel lele di mana-mana rame gitu, terus tumbuh dan seterusnya. Ya. Dan krisis gitu. Karena itu kemudian saya putuskan ya sudah Pak, saya ikutlah mulai beternak lele ini. Nah, hebatnya Abah ketika saya buka kolam gitu, beliau datang sendiri itu ke kolam kita dan kemudian memberikan saran-saran, ini nggak boleh begini, ini harus begini dan seterusnya itu. Saya beruntung sekali lah ketemu Abah gitu ya, yang mau mendampingi saya. Itu ternak bukan? Kalau pertama kali buat ternak lele itu 2009. 2009 ya, sampai hari ini ya. 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti sudah mengalami 2008, 2020 dan masih sempat. Iya. Lantas apa nih Kang Li yang mungkin kalau tadi kan ada mimpi gitu kan, ingin jadi Bung Hatta. Ternyata apa yang Bung Hatta lakukan hari ini sudah Kang Li lakukan juga, mungkin lewat Baitul Mal Bestari atau apa yang mungkin itu apa mimpi apa Kang Li akhirnya membuat mungkin Baitul Mal Bestari. Nah,
Jadi satu ketika saya dan teman-teman belajar baca Quran itu Mas. Oh, oke. Baca Quran ke teman kita Ustaz Tri namanya. Ustaz Tri Tatot itu ya. Dan kemudian kita kumpul-kumpul setiap hari Rabu itu jadi roboan itu dari jam 9 sampai jam 12. Hanya ngaji saja sih. Tahsin gitu ya, makhrajul huruf dan seterusnya. Nah, lama-lama kemudian karena hari Rabu gitu ya, jam 9 pagi kan yang datang pengusaha-pengusaha kalau kita mana bisa jam 9 gitu ya, jam itu. Nah, ketika kumpul kemudian ada salah satu teman yang sempat curhat gitu, ia membutuhkan modal untuk proyeknya. Nggak besar itu sih, cuma 2-3 juta lah waktu itu ya. Nah, kita berpikir wah ini sesuatu nih yang bisa dilakukan. Nah, karena kita ngaji juga ada cancelingnya, kita bersedekah ke situ. Ini uang sedekahnya udah lumayan nih, dijadikan apa nih gitu ya. Nah, ini yang ini ya, dibutuhkan Kang Asep kok. Kan? Ya sudah Kang, malah ini dipinjamkan. Dan kenal juga ya. Dan kenal juga kan peserta pengajian tetap kita gitu loh ya. Untuk modal Kang Asep proyek itu mangga gitu ya. Jadi waktu mulailah proses pinjam meminjam itu dan kita mulai berdiskusi untuk kemudian ya sudah kita bikinlah lembaganya gitu, ya. Nah, nama Bestari kemudian saya dapat dari teman saya alumni Institut Kemandirian juga Pak Zulfansah Putra. Itu beliau sudah punya programnya Bestari gitu, Purwokerto. Jadi Bestari itu singkatan dari Berkah Sejahtera Tanpa Riba. Oh, Berkah Sejahtera Tanpa Riba, Bestari ya. Betul, Bestari. Nah, saya minta izin ke Pak Zul, gimana kalau programnya Pak Zul saya jadikan nama lembaga saya di Depok gitu. Kata Pak Zul, silakan aja Pak, alhamdulillah seneng aja gitu. Maka kemudian kita mulailah mendirikan Baitul Mal Bestari. Nah, kenapa Baitul Mal? Karena ketika kita kaji lembaga keuangan gitu yang didirikan oleh Rasulullah, itu adalah Baitul Mal. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Bukan bank, bukan asuransi, bukan BMT dan seterusnya gitu kemudian. Ya sudah, namanya Baitul Mal, jadi sebuah lembaga sosial yang menghimpun dana sedekah dari masyarakat. Dan kemudian yang uniknya adalah kalau lembaga sejenis kita itu kan lebih banyak program-program sosial sebetulnya, ya, santunan anak yatim, pendidikan, bencana, gitu ya. Nah, kita memfokuskan diri untuk di ekonomi, ya, dan programnya juga dipinjamkan, ya, bukan dihibahkan, bukan disedekahkan lagi. Sehingga kita berpikir dengan pinjaman tanpa bunga ini kemudian bisa jadi solusi, gitu, ya, bagi masyarakat bawah, terutama yang memang membutuhkan modal bisnis, gitu ya, atau membutuhkan dana darurat gitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan dana itu dan tanpa bunga gitu. Nah, itu masalah kali. Kan kalau saya pinjam 10.000 ke Kang Li, saya bagi 10.000 lagi, kan nggak dapat apa-apa tuh. Sementara kan namanya lembaga kan ada administrasi, ada operasional, itu gimana Kang Li? Nah, kita ini kan lembaga sosial, yang pertama. Kalau lembaga sosial harus nirlaba, ya, jadi dalam prosesnya tidak ada tuh laba dari proses peminjaman itu. Kalau ada laba kan jadi riba, haram juga. Karena nirlaba tadi ya. Betul. Maka tadi kalau untuk operasional dari mana? Ya tadi dari dana sedekahnya kita juga gitu. Jadi bukan ngambil dari pinjaman ya. Betul. Jadi pinjaman itu satu bab sendiri, sementara sedekah bab sendiri. Jadi ada dana sedekah, ini kita bagi dua, itulah mudahnya, ya. Ada yang untuk operasional, ada yang untuk program. Nah, untuk program ya murni memang tadi pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta gitu, ya. Nah, untuk operasional ya ada juga bagiannya gitu ya. Artinya tidak mengganggu aktivitas yang tanda petik pinjam-meminjam ini. Kan biasanya kan lembaga itu kan pasti walaupun dibilang nirlaba, nggak ada, ternyata kan tetap ada bunga ataupun mungkin tanda petik bagi hasilnya gitu kan. Sementara ini pure tidak ada. Kalau di kita memang betul-betul 100% pinjaman itu tanpa bunga, tanpa riba. Nah, terus dengan adanya Baitul Mal Bestari ini kan baru satu ya. Apakah cukup satu atau mungkin punya mimpi yang lebih besar Kang? Kalau Baitul Mal Bestari memang hanya satu di Depok.
tetapi kita juga menginisiasi teman-teman untuk mendirikan Baitul Mal yang sejenis Di kota lain. Di kota lain. Oke, Betul. iya. Di Bogor berdiri Baitul Mal Berkah Amanah. Berkeamanan. Ya. Kemudian di Tangerang Selatan berdiri Baitul Mal Lestari. Oke. Nah, itu beda satu huruf dengan Lestari. Di Bekasi berdiri Baitul Mal Inaba. Itu persis di copy paste dari Kang Li. Apa maksudnya? betul. Bestari ini, oke. Sistem Lestari ini kemudian di copy paste di Dan tidak ada fee ya? kota-kota lain. Nggak ada fee? Tidak ada. Nggak ada kan? Tidak ada. Ya, jadi artinya di Sahabat Pekerja ada keseluruhan orang ingin mendirikan Baitul Mal seperti Bestari, Ya. tinggal minta sama Kang Li, dikasih konsepnya. Welcome sekali, dikasih konsepnya, dikasih bukunya, dikasih Ya. pendampingannya, dikasih konsultasinya. Ya, free. Pokoknya berdiri, jalan, free. Oke. Gitu. Ya. Nah, bahkan kita sekarang juga mentarget lah itu masjid-masjid, Mas. Masjid-masjid, oke. Ya. Karena kalau misalnya Baitul Mal Bestari ini atau Baitul Mal yang itu kita kesulitan tempat tuh. Kita mau nge-base camp di mana ya? Iya. Nah, sementara kalau masjid kan sudah ada, sudah jelas ada bangunannya, ada seterusnya ya. Nah, masjid ini kemudian saya pikir menjadi sangat penting ya, karena tadi selain sudah ada sumber dayanya, bangunan sudah ada, DKM sudah ada, pengurus sudah ada, tinggal masukin programnya saja. Program itu sudah ada juga kan? Uangnya juga sebetulnya sudah ada gitu ya. Iya. Dan sebetulnya proses Baitul Mal itu sudah dilakukan sama masjid ini. Cuma belum sampai selesai. Nah, betul. Tapi temporer istilahnya ya. Ini kan mau masuk bulan Ramadan. Ya. Semua masjid pasti nanti akan membentuk panitia zakat fitrah. Iya. Nah, panitia sifatnya. Ya. Ketika sudah selesai Idul Fitri sudah dibubarkan itu. Iya. Padahal yang disebut dengan zakat, infak, sedekah dalam Islam itu kan tidak hanya di bulan Ramadan. Ya. Terus menerus. Duafa itu emang makannya cuma di bulan Ramadan. Emang ibadahnya cuma Ramadan doang kan enggak gitu, bukan sepanjang tahun. Maka sebetulnya masjid punya potensi yang sangat besar untuk kemudian bisa membentuk kelembagaan Baitul Mal ini. Tinggal yang tadi yang namanya panitia itu bekerjanya sepanjang tahun aja gitu. Mudahnya begitu gitu. Iya. Dan silakan membuat program sosial, silakan mau ada santunan anak yatim silakan. Gitu. Nah, kalau dari kita menginjeksi ide, ayo adakan juga program pinjaman tanpa bunga, gitu ya. Untuk kemudian tadi bisa membantu UMKM, bisa membantu jamaah yang berusaha, bisa tadi membantu jamaah yang kesulitan finansial, gitu, emergency dan seterusnya itu, gitu. Nah ini yang kita target. Beberapa masjid alhamdulillah menyambut, beberapa juga sudah mulai mendirikan Baitul Mal dengan konsep Baitul Mal Bestari, Mas. Nah, Kang Li ini kan tentu harus ada ujung kan. Namanya kita berjuang itu kan pasti ada ujung. Ada ujung besarnya. Iya. Bicara Indonesia hari ini kita baik-baik saja, iya. Tapi kalau kita bandingkan 2030, 2045, harusnya pasti lebih baik dari sekarang. Iya. Betul. Dengan adanya BMT Bestari itu, apa Kang Li harapannya? Kalau misalnya gini, misalkan nih ada setiap provinsi ada orang yang ke Kang Li, saya besok mau buat apa sih ujungnya? Iya. Kalau gerakan Baitul Mal ini yang pertama ujungnya tentu saja adalah kita ingin agar secara ekonomi yang namanya riba itu betul-betul minim. Oke. Kalau bisa tidak ada, wah itu sudah luar biasa sekali ya. Ya. Jadi kita memang memerangi riba ini dengan pinjaman tanpa bunga. Nah kita juga ingin tadi tentu saja di seluruh provinsi di Indonesia gitu bisa berdiri Baitul Mal. Ya. Dan kemudian bisa menggulirkan program yang sama. Bayangkan Mas, kalau kita berbisnis mendapatkan modal tanpa bunga. Iya. Dikembalikan dengan dicicil. Nggak ada was-was ya. Dan insya Allah kan Allah meridhoi itu. Betul. Karena halal betul gitu ya. Nah sehingga ketimpangan yang terjadi sekarang, ini Mas, gini rasio kita kan hampir 0,4. Ya, 0,3 berapa, 37, 38 gitu ya. Itu artinya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin itu sangat jauh gitu kemudian. Ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan makin banyak gitu kemudian. Ya. Nah, sebetulnya kan Indonesia masa depan harusnya itu Indonesia yang memang makin makmur, ya. Kelas menengahnya makin banyak, gitu kan? Sehingga ketimpangan itu pasti tetap ada, tapi tidak terlalu jomplang. Sebagian besar masyarakat kita kemudian bisa mengakses ekonomi, bisa mengakses bisnis, bisa mengakses modal, bisa punya peluang yang sama untuk bisa berkembang. Kalau bicara sistem yang ada sekarang, itu kan
yang namanya UMKM mau dapat modal dari bank, wow, itu kan sulitnya luar biasa. Betul. Dia harus 2 tahun dulu, harus ada pencatatan, setelah itu pun harus ada jaminannya gitu mungkin. Dan itu nggak dipunyai kebanyakan UMKM kita ya. Tidak dipunyai itu, memang didesain bukan untuk UMKM bang itu. Sehingga dengan adanya lembaga seperti Baitul Mal Bestari bisa memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa denda dan seterusnya. Tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa denda. Ya, apalagi tanpa penalti, dan bisa membantu UMKM. Kita berharap memang UMKM kita memang hebat luar biasa. 97% angkatan kerja diserapnya oleh UMKM. Termasuk pandemi ini ya. Termasuk apalagi di pandemi itu kemudiannya. Dan kemudian 65% dari PDB kita dari UMKM gitu. Maka UMKM harusnya menjadi fokus ya, menjadi lokomotif dari kemajuan ekonomi kita. Nah, ini yang kembali ke Bung Hatta. Ketika UMKM bergabung membentuk koperasi, akhirnya jadi sebuah kekuatan. Oh, itu bergaining posisinya muncul. Jadi nyambung benang merahnya Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia gitu ya. Itu UMKM sejenis lah gitu ya. UMKM jagung, ayo bikin koperasi jagung. Sementara kan kalau koperasi kita orang nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis bikin koperasi, baru mikir kita bisa apa? Gitu. Maksudnya sudah dulu ininya yang primer jadi sekunder. Betul. Sehingga ada efisiensi, begitu ya, ada kekuatan yang awal dan seterusnya itu. Saya sih yakin sekali ya dengan strategi dan metode seperti ini Indonesia akan punya masa depan yang sangat cerah. Sahabat pekerja, Indonesia punya masa depan yang sangat cerah. Kita harus optimis bahwasanya dengan adanya tadi Kang Li sudah memberikan syarat, ada namanya Baitul Mal Bestari, sehingga di setiap provinsi itu bisa bersinergi, berjamaah, memiliki kekuatan besar. Dan apa yang tadi beliau ceritakan di awal dengan menjadikan model seorang Bung Hatta dengan koperasinya, itulah akhirnya akan menjadi guliran mimpi beliau dan juga mimpi Indonesia lebih baik lagi. Luar biasa, dan kita ini sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan setelah kita mendengarkan podcast ini kita bisa langsung action. Dan untuk keterangan selanjutnya bisa lihat di bawah, nanti kita kasih kontak nomor Kang Li dan juga bagaimana cara untuk join atau membuat Baitul Mal Bestari di tiap kota Anda. Terima kasih sahabat, saya Haris Ultra dalam OPEC, obrolan pekerja. Terima kasih Kang Li. Harus selalu terus. Amin. Ya, mohon doanya. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.